Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Fathur Rozi, mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Blitar, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang permasalahan dhamir sebagai tugas ujian tengah semester mata kuliah Qawaid Tafsir. Nanti kita akan membahas seputar pengertian dhamir, pembagiannya, contoh-contohnya, dan fungsi-fungsi dari dhamir tersebut. Jangan lupa like dan subscribe ya, tonton sampai selesai. Oke, sekarang kita akan mulai pembahasan mengenai dhamir. Ma huwa dhamir? Apa itu yang dimaksud dengan dhamir? Dhamir adalah sebuah kata ganti. Kata ganti orang pertama dalam dhamir itu istilahnya adalah dhamir mutakalim. Untuk kata ganti orang yang kedua istilahnya namanya adalah dhamir mukhatab. Sedangkan kata ganti orang yang ketiga namanya adalah dhamir ghaib. Dhamir mutakalim, dhamir mukhatab, dan dhamir ghaib. Sebelum lebih jauh, dhamir sendiri sesuai dengan jenisnya, dhamir terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah dhamir muttasil, yang kedua adalah dhamir munfasil. Dhamir muttasil sendiri memiliki arti sambung. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya dhamir muttasil adalah dhamir yang sambung dengan suatu isim ataupun fiil. Seperti contoh, ketika dalam bentuk mutakalim, dhamir muttasil, contohnya adalah seperti ini. Seumpama kita akan membuat bahasa Arab aku memukul. Memukul bahasa Arabnya adalah doroba. Doroba apabila ditambahi dengan dhamir muttasil ana. Sedangkan apabila berupa dhamir muttasil, maka di sini ditambahi huruf ta di belakangnya, berubah menjadi dorob tu, yang artinya adalah aku memukul. Sedangkan kalau berupa dhamir munfasil, maka kata darabtu ini berubah menjadi ana doroba. Doroba, ana doroba. Kan tetapi kalimat seperti ini dalam bahasa Arab itu salah, tidak ada. Karena lafaz doroba apabila bergabung dengan dhamir ana, jadi berubah darabtu, seperti itu. Apa saja macam-macam dhamir mutakalim, mukhatab, dan dhamir ghaib itu? Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam dhamir atau kata ganti. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dhamir. Yang pertama ada dhamir ana dan nahnu. Dhamir ana dan nahnu, keduanya ini termasuk kata ganti orang yang pertama atau mutakalim. Kemudian dari anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, 1, 2, 3, sampai 6 ini, keenamnya merupakan dhamir kata ganti orang yang kedua, atau dalam istilah tadi namanya mukhatab, orang yang diajak bicara. Selanjutnya huwa, huma, hum, sampai hunna, ini merupakan kata ganti orang yang ketiga, atau dalam bahasa Arab namanya dhamir ghaib. Kemudian 12 dhamir ini namanya adalah dhamir munfasil, yakni dhamir yang terpisah dari isim atau fiil yang menyertainya. Selanjutnya kita akan buat dhamir-dhamir ini
menjadi dhamir muttasil. Dhamir muttasil dari ana adalah berupa tak, fiil berupa tak yang berada di akhir fiil, biasanya diharokati dhammah tu. Sedangkan nahnu, dhamir muttasilnya adalah na, biasanya di akhir suatu fiil ditambahi dengan dhamir ini. Terus anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Untuk anta, dhamir muttasilnya adalah tak yang diharokati fathah. Antuma, dhamir muttasilnya adalah tuma, hampir sama. Belakangnya nanti di belakang fi'il ada tambahan tuma. Antum juga hampir sama, yakni tambahi tum di akhirnya. Anti juga ditambahi ti, menunjukkan arti kamu perempuan. Antuma sama, antara laki-laki dan perempuan itu sama. Antuma juga menunjukkan diganti dengan tuma, sedangkan antunna diganti dengan tunna. Selanjutnya untuk huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, kata ganti orang yang ketiga. Huwa di sini diganti dengan dhamir hu, ha diharokati dhammah. Huma sama, di belakang fi'il ditambahi huma, dan hum juga sama, ditambahi hum di akhir fi'il. Sedangkan hiya, dhamir muttasilnya adalah berupa ha alif, ha panjang, ha. Huma juga sama, hunna juga sama. Jadi fungsinya anta menunjukkan arti kamu laki-laki satu, antuma menunjukkan kamu laki-laki dua, antum menunjukkan kamu laki-laki banyak, anti menunjukkan kamu perempuan satu, antuma menunjukkan kamu perempuan dua, antunna kamu perempuan banyak. Seperti itu. Jadi antara laki-laki dan perempuan ini dhamirnya sama, antuma dan antuma, baik laki-laki maupun perempuan sama. Huwa juga menunjukkan arti dia, akan satu orang, menggunakan kata huwa. Kalau huma adalah dia yang dibicarakan dua orang, baik laki-laki maupun perempuan sama. Hum menunjukkan dia yang dibicarakan banyak atau adalah mereka. Sedangkan hiya adalah dia yang dibicarakan perempuan satu, dan hunna adalah mereka perempuan banyak. Jadi kita akan masuk selanjutnya ke dalam sesi contoh. Baiklah kawan, kita masuk dalam sesi contoh yang pertama, yakni dhamir mutakalim. Dhamir mutakalim tadi adalah lafadz ana dan lafadz nahnu. Kita bahas ana dulu. Apabila berupa dhamir muttasil, maka penulisan kata di sini saya mencontohkan dengan lafadz saya memukul. Apabila berupa dhamir munfasil, yakni dhamir yang dipisah, yang ditampakkan, maka penulisannya adalah ana dhoribun, ana saya, dhoribun orang yang memukul, saya memukul, seperti ini. Ini merupakan dhamir munfasil. Yang di bawahnya ini adalah dhamir ana versi dhamir muttasil. Apabila dhamir muttasil, maka kata yang sebelumnya adalah berupa fiil, sedangkan apabila munfasil, kata yang disandingnya biasanya berupa isim. Di sini menggunakan kata dhoribun. Dhoribun itu merupakan bentuk isim fa'il dari fi'il dhoroba. Dhoroba, lafaz dhoroba apabila banding dengan dhamir muttasil, maka harokat akhir lam fi'ilnya dibaca sukun, berubah menjadi dhorob tu, bukan dhorobatu. Apabila kok dibaca di sini dhorobatu, maka salah. Yang betul adalah dhorobtu. Dhorobtu artinya sama, saya memukul. Selanjutnya kita akan rubah dhamir ana di sini menjadi dhamir
nahnu yang berarti kita. Hampir sama seperti tadi. Apabila dhamir munfasil, maka ditampakkan dhamirnya di depan. Nahnu dharibun, kami adalah orang yang memukul. Sedangkan yang di bawahnya apabila dhamir muttasil ini, maka tinggal mengganti huruf akhirnya saja, yang awalnya berupa tak yang diharokati dhammah atau dinamakan dengan tak mutakalim, diganti dengan dhamir na, maka berubah menjadi dorobna. Dorobna artinya adalah kami memukul. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari yang dhamir mukhatab ataupun dhamir ghaib. Kita akan spill salah satu saja. Contohnya kita ambil yang paling atas. Yang mukhatab adalah dhamir anta. Sedangkan yang ghaib kita ambil contoh dhamir huwa. Anta dalam versi dhamir muttasil tadi adalah tak yang diharokati fathah setelah fiilnya, sedangkan huwa apabila berupa dhamir muttasil maka diganti dengan hu. Kita ambil contoh satu fiil madhi. Kita contohkan dulu yang dhamir munfasil, anta. Seperti tetap menggunakan kata tadi, yakni doroba. Doroba, kita ambil contoh doroba dalam fiil madhi. Doroba, memukul. Apabila berupa dhamir munfasil, maka penulisannya adalah disandingkan dengan isim. Tidak semuanya harus dengan isim, tapi apabila kok kita menulis anta doroba seperti ini, tidak bisa dimaknai sebagai kamu memukul. Nah, apabila ingin menerjemah dalam bahasa Arab yang mana bahasa Indonesianya adalah kamu memukul, maka yang betul adalah anta dharibun, menggunakan sifat isim fa'il. Anta dharibun, kamu adalah orang yang memukul, apabila ini berupa dhamir munfasil. Selanjutnya apabila menggunakan dhamir muttasil, maka kita bisa menggunakan fi'il ini, dhoroba. Dhoroba kemudian ditambah dengan tak di belakangnya menjadi dorobta. Dorobta artinya adalah kamu memukul. Kamu laki-laki satu memukul. Apabila menggunakan kata dhamirnya perempuan, kamu yang memukul adalah perempuan, tinggal diganti dorobti, kamu perempuan satu memukul. Begitupun seterusnya, entah itu menunjukkan arti satu, dua, banyak, ataupun laki-laki, perempuan, ini tinggal dikasih di belakangnya fi'il apabila fi'ilnya berupa fi'il madhi. Ingat, seperti itu. Terus kita lanjutkan ke dhamir ghaib, dhamir huwa. Dhamir huwa merupakan dhamir munfasil yang dhamir muttasilnya sebenarnya bukan hu. Hu ini apabila huwa di sini ini merupakan maf'ul dari suatu fi'il atau korban subjek dari suatu fi'il. Jadi huwa ini dhamirnya adalah mustatir. Mustatir itu apa artinya? Mustatir itu artinya tersembunyi. Maksudnya tersembunyi bagaimana? Jadi dalam setiap fi'il, contohlah ini kita ambil doroba. Doroba seperti ini, fi'il madhi doroba. Dalam setiap fi'il madhi doroba ini tanpa kita tambahi dengan dhamir, maka dia sudah otomatis mengandung arti dia laki-laki satu memukul. Jadi tanpa kita harus tambahi seperti ini tadi, ditambahi tak atau yang tadi mutakalim ditambahi dengan nun seperti itu, maka kata doroba ini sudah otomatis memiliki arti dia memukul. Nah terus dhamirnya di mana? Dhamirnya adalah mustatir, tersembunyi. Dianya ini tersembunyi. Jadi aslinya doroba, kalau kita cari fa'ilnya doroba huwa.
doroba huwa. Doroba memukul, huwa dia. Jadi dia memukul. Di sini menjadi fa'il. Nah, tetapi itu tidak ditulis. Apabila ditulis doroba saja, maka sebenarnya fi'il doroba ini sudah mengandung arti dia. Jadi dhamir huwa itu dhamir muttasilnya adalah mustatir atau tersembunyi, sama dengan fi'il contoh. Kita menggunakan contoh fi'il qala. Qala tanpa kita tambahi dhamir apapun di belakangnya, maka otomatis sudah mengandung kata dia berkata atau dia berbicara. Jadi dhamir huwa itu dhamirnya adalah mustatir. Nah, berbeda dengan dhamir selanjutnya yang menunjukkan arti dua atau arti banyak, yakni huma atau hum atau hunna apabila perempuan. Kita contohkan kata doroba, masih di dalam kata doroba. Doroba apabila di sini gandeng dengan dhamir huma, maka tinggal ditambahkan di belakangnya berupa huruf alif. Jadi ba ditambah dengan huruf alif belakangnya menjadi doroba, panjang. Doroba artinya dia, entah laki-laki atau perempuan, dia dua orang memukul. Terus apabila berupa dhamir jamak atau hum, maka tinggal ditambah di belakangnya, yakni namanya wawu jamak. Wawu jamak itu apa? Wawu yang menunjukkan arti banyak. Doroba ditambah dengan wawu jamak berubah menjadi dorobu. Dorobu. Apabila kok menunjukkan dia perempuan banyak, maka doro ditambah dengan namanya nun niswah. Ini dorobna. Nah, hampir sama, tapi hampir sama dengan yang awal tadi, baknya di sukun. Yang asalnya doroba berubah menjadi dorobna. Nah, di sini merupakan bentuk dhamir muttasil dari dhamir hunna. Nun di sini namanya adalah nun niswah atau nun jamak niswah. Seperti itu. Nun yang menunjukkan arti perempuan banyak. Dorobna artinya mereka. Perempuan banyak sudah memukul. Seperti itu. Demikian untuk sedikit dari penjelasan mengenai dhamir, yang mana perinciannya seperti tadi yang telah kita pelajari bersama. Yang namanya dhamir adalah kata ganti yang digunakan untuk menyebutkan suatu pelaku atau suatu korban dari sebuah fi'il ataupun isim. Dhamir di sini dapat berfaedah sebagai kata ganti yang menggantikan. Jadi tanpa kita harus menulis ulang, pelaku atau korban itu dapat digantikan dengan adanya dhamir. Oke, terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mau menyimak sedikit penjelasan dan contoh-contoh dari dhamir tadi. Mungkin apabila dari penjelasan saya tadi masih kurang memahamkan atau mungkin masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan, nanti bisa langsung hubungi saya lewat Instagram pribadi @fathurrozi pakai H dan E2 di belakangnya underscore, seperti itu. Atau mungkin bisa langsung berkunjung ke Blitar, Jawa Timur, atau mungkin langsung DM saja lewat IG, Mas mau ketemu, mau ngopi bareng dan yang lain-lain. Insya Allah terbuka 25 jam. Jangan lupa like, subscribe, kalau ada pertanyaan komen. Oke, terima kasih. Mungkin itu dari saya, Muhammad Fathurrozi, mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Nahdlatul Ulama, undur diri. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.